kesehatan itu selalu tidak menjadi sentral dari pembangunan. Yang harusnya terjadi adalah orang yang berada di pembuat kebijakan publik paham bahwa kesehatan nggak bisa diperlakukan sama seperti sektor-sektor lain di mana ada investasi 2, 3, 5 tahun kembali. Nggak kebayang, waktu kecil nggak kebayang bahwa saya akan ada di sini, dan saya yakin orang tua saya juga nggak pernah membayangkan itu. Dari kecil cita-cita saya ingin jadi guru, dan kalau menurut ayah saya, beliau ini ada di bagian old school gitu ya, yang zaman dulu yang selalu bilang yang pintar itu cuman yang jadi dokter atau jadi insinyur, sementara anaknya ini ingin jadi guru. Akhirnya saya setelah selesai SMA memutuskan untuk sekolah psikologi, dan saya pikir tadinya saya bisa akan mengajar psikologi, tapi ternyata jalan hidup kemudian membawa untuk nggak jadi pengajar beneran, tapi sekali-sekali sekarang dilihat sebagai masih bisa diajak mengajar untuk hal-hal tertentu. Tapi nggak jadi guru beneran. Sebenarnya saya kepinginnya jadi guru beneran. Saya tadinya berniat, oke, saya akan jadi clinical psychologist. Tapi kenyataannya pada waktu ada salah satu kelas grup terapi yang kita harus dalam setting terapi, dan itu dalam grup sekitar 6-7 orang, dan semuanya itu saya harus anggap sebagai pasien, dan masing-masing bilang kesulitannya, dan kemudian saya harus menavigasi kesulitan hidup loh ya, ini bukan kesulitan belajar, jadi kesulitan hidup yang ajaib-ajaib. Dan pada saat itu saya merasa tidak mampu secara mental untuk menampung segitu banyak masalah orang saat yang bersamaan, cuma 6-7 orang. Dengan kehidupannya dan menavigasi itu semua, sehingga selesai dari kelas itu saya nangis-nangis nggak bisa berhenti, dan saya di situ bilang bahwa saya nggak mau jadi clinical psychologist. Nah, pas selesai sekolah kemudian ada opportunity pekerjaan. Tadinya saya mencoba mau jadi guru, balik ngajar ke SMA, atau mau jadi wartawan ke sebuah ke Reuters, dan ada satu opportunity untuk jadi management consultant. Akhirnya saya ngambil yang jadi management consultant, dan dari situlah saya kemudian mencoba mengaplikasikan ilmu-ilmu psikologi saya terhadap kepada transformasi organisasi, restrukturisasi organisasi. Setelah itu saya direkrut oleh Ibu Nila Muluk. Dan di titik itu saya berkenalan dengan Pak Kuntoro Mangkusubroto di UKP 4, kemudian saya diperbantukan ke UKP 4 juga, dan pada waktu kedua beliau ini mau selesai masa tugasnya, saya tahu pada saat itu bahwa saya nggak mungkin kembali ke private sector, saya harus berada di pemerintahan atau menjadi bagian dari civil society, dan pada saat itulah CISDI kemudian didirikan. Kekhawatiran itu bertambah seiring bertambahnya pengetahuan dan keterlibatan saya dalam isu kesehatan. Ada sedikit perbincangan pada waktu tahun 2010 bahwa kesehatan itu selalu tidak menjadi sentral dari pembangunan. Saya paham pada saat itu, tapi saya nggak paham waktu itu magnitude dari terpinggirkannya kesehatan dari isu pembangunan itu besar sekali. Seiring berjalannya waktu, dan kemudian saya terus membantu Ibu Nila di Kementerian Kesehatan, kemudian saya ke WHO, dan kemudian terjadi pandemi, saya makin paham bahwa kalau isu kesehatan ini tidak menjadi sentral dari pembangunan, maka yang lain itu sungguh-sungguh berantakan. Waktu pandemi itu sebenarnya kalau kita cukup humble, kita akan melihat bahwa
kesehatan itu segitu rentannya sehingga waktu dia betul-betul orang nggak bisa ngapa-ngapain, orang sakit, keluar aja nggak bisa, itu semua kolaps. Bukan hanya sistem kesehatan, pembangunan ekonomi ikut kolaps, pembangunan infrastruktur setidaknya tertunda, orang nggak bisa sekolah, nggak bisa berterbangan, industri transportasi juga ambruk. Mestinya pada waktu itu cukup menjadi pelajaran bahwa kesehatan itu tidak boleh sampai terpinggirkan lagi. Cuman sayangnya manusia itu punya daya ingat yang kuat tapi pendek. Pada waktu terjadi, semua bilang, oh kita nggak mau ini kejadian lagi. Nah begitu itu sudah dilewati, lupa. Dan lupa juga perasaan takut, lupa juga perasaan cemas, bagaimana saya bekerja besok, apakah saya akan terus berlangsung apa tidak, lupa bahwa kesehatan ini yang harus diprotek dan menjadi sentral dalam pembangunan. Jadi kekhawatiran saya yang terbesar, dan itu sungguh-sungguh bikin khawatir, itu adalah kesehatan hanya dipakai sebagai nice to have. Dan kesehatan jadi sempit, hanya soal kuratif, hanya soal dapat obat gratis, hanya soal dapat layanan kesehatan gratis, bukan kesehatan dengan kacamata seperti kita melihat sebuah universe yang begitu kompleks, yang begitu berlapis, dan begitu banyak isu-isu lain yang juga di dalamnya ada, seperti misalnya kebijakan. Jadi yang harusnya terjadi adalah orang yang berada di pembuat kebijakan publik paham bahwa kesehatan nggak bisa diperlakukan sama seperti sektor-sektor lain di mana ada investasi 2, 3, 5 tahun kembali. Investasi untuk kesehatan itu harus dilihat 25, 30 tahun baru dia akan kelihatan bagaimana perubahannya. Lihat Korea Selatan, lihat negara-negara Skandinavia, itu semua pembangunan dan investasi kepada pembangunan manusia dalam jangka panjang. CISDI itu mulai dari cuma 6 orang tahun 2014 dan sekarang 10 tahun kemudian kami ada 110 orang. Menurut saya CISDI ini salah satu dari perjuangan itu. Bagaimana ada sebuah atau suatu platform breeding ground untuk para muda, orang-orang muda, profesional muda yang berpendidikan, punya keahlian, punya kemampuan leadership untuk terus expose dan diajak sama-sama berpikir agar pembangunan kesehatan itu bisa jadi salah satu prioritas pembangunan. Di dalamnya banyak yang kami kerjakan, dimulai dari Pencerah Nusantara tahun 2012 diluncurkan, dan setelah itu berkembang menjadi Puspa di Jawa Barat, sebelumnya diadopsi Kementerian Kesehatan melalui Nusantara Sehat, berkembang lagi kemudian ke kader kesehatan dan komunitas melalui Prima, penelitian di bidang cukai untuk rokok, tembakau dan minuman berpemanis dalam kemasan, dan penelitian-penelitian lain. Terakhir yang kami keluarkan adalah buku putih, serial buku putih 12 buku tentang semua topik-topik dalam kesehatan. Ini yang kami harap pertama tentu diadopsi oleh pemerintah yang berikut, dan kalaupun tidak, itu yang akan menjadi manifestonya CISDI untuk terus dikerjakan agar pembangunan kesehatan ini menjadi prioritas nasional.